Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah, Bu. baik semua ya. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Apa udah siap semua untuk belajar hari ini? Siap Siap? dong, Bu. Ilham siap? Ilham siap, Bu. Poni? Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek absen terlebih dahulu ya. Ilham hadir ya. Hadir, Bu. Reno? Hadir, Bu. Hadir. Ibu rasa semuanya hari ini hadir ya. Wah, bagus ya. Nah, minggu kemarin masih ingat gak ya kita tuh bahas pelajaran apa? Belajar pengertian tanaman Ya, sayur. bener banget, Foni. Kita belajar pengertian tanaman sayur. Yang lebih spesifiknya lagi apa? Sawi, Bu. Ya, betul Reno, tanaman sawi. Kita akan bahasnya. Nah, Ibu mau coba nih, ada yang masih ingat gak ya pengertian tanaman sayur dan tanaman sawi itu apa? Yang aku tahu tuh tanaman sayur itu tanaman yang biasa aku makan, Bu, yang warna hijau. Jadi tanaman sayur itu adalah tanaman yang bisa dijadikan bahan makanan atau bisa dijadikan bahan cemilan. Kita review sedikit apa aja sih jenis-jenis sawi kemarin? Hijau, Bu. Ya, betul, sawi hijau, ada sawi putih, ada sawi huma, ada sawi caisim atau sawi bakso, dan yang terakhir ada sawi keriting. Nah, Ibu mau nanya dong, itu kan jenis sawi hijau dan sawi bakso itu ada kemiripannya. Ada yang tahu nggak sih di sini tuh perbedaan jenis sawi bakso atau jenis sawi caisim dengan sawi hijau? Aku tahu, Bu. Bedanya daunnya dan panjang dari batangnya. Ah, tepat sekali Ilham. Jadi perbedaannya adalah dari bentuk daunnya dan bentuk batangnya ya. Kalau jenis sawi caisim atau bakso itu dia lebih pendek, dan jenis sawi hijau itu mereka lebih panjang ukurannya. Bu minta tolong dong sebutkan apa saja persyaratan tumbuh tanaman sawi. Ya, Bu. iya, ada iklim, ada ketinggian tempat, dan ada juga tanah ya. Untuk iklim sendiri, tanaman sawi itu dia bisa berkembang biak jika suhunya rendah. Dia tidak bisa berkembang biak dengan suhu yang tinggi. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas lebih lanjut materi ini ke praktek budidaya tanaman sawi pada polybag. Ya, Bedanya apa, Bu? bedanya. Jadi bedanya kemarin kita itu cuman baru belajar tentang pengertian sampai dengan jenis-jenis tanaman sayur sawi. Nah, sekarang kita akan mencoba dan Ibu akan menyuruh kalian untuk mempraktikkan budidaya tanaman sawi ini di rumah kalian masing-masing dan membuat video cara mempraktekannya. Nah, di sini kita akan memakai dua metode menanam sawi. Ada yang tahu kita pakai metode apa saja? Bibit, Bu. Ya, betul banget Kansa. Kita memakai metode bibit dan stek batang, atau bisa dibilang dengan nama lainnya adalah sisa akar sawi. Ini kita akan membahas alat dan bahannya dan bagaimana langkah-langkahnya. Sebelumnya di sini mungkin barangkali ada yang sudah pernah belajar lebih dulu alat dan bahannya apa saja, atau memang ada yang sudah siap, ada yang sudah paham atau sudah mengerti. Belum, Oh, Bu. belum ada ya. Baik, jadi Ibu akan menjelaskan ya. Pertama-tama, alat dan bahan yang kita siapkan itu adalah yang pertama ada sekop, polybag karena kita menanam menggunakan media tanam polybag. Yang ketiga ada pupuk dan dicampur dengan tanah. Yang keempat ada sisa akar sawi atau kita bisa menggunakan bibit dengan dua metode tadi. Dan yang terakhir yang kelima ada air. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah untuk mempraktekannya. Yang pertama, kita bisa menyiapkan pupuk atau tanah yang sudah disiapkan pada dalam polybag. Setelah itu, kita atur polybag dengan rapi. Yang kedua, kita masukkan pupuk dan tanahnya ke dalam polybag. Yang ketiga, masukkan ujung sisa akar sawi. Kalau pertama kita memakai ujung sisa akar sawi, kita masukkan sisa akar sawinya ke dalam polybag dan diatur kembali dengan rapi. Setelah itu kita bisa menyiramnya dengan air, tetapi sedikit saja karena baru ditanam. Lalu kita bisa menaruh di tempat bagian yang agak terkena sinar matahari.
Nah, untuk metode kedua adalah bibit. Semua alat dan bahannya dan langkah-langkahnya juga sama. Yang membedakannya adalah pada saat kita mau menanamkan ke dalam media polybag, itu kita menanamkan bibitnya. Jadi kita bisa menunggu 3-5 hari untuk bibitnya muncul ke atas. Sedangkan kalau stek batang, itu steknya lebih terlihat dan daunnya akan menumbuh dari bawah akar batang. Setelah itu, kita bisa melakukan rutinitas kita, yaitu menyiram tanaman kita setiap pagi dan sore agar tanaman kita tetap subur. Nah, sebelum Ibu lanjut lagi nih, adakah yang ingin ditanyakan dari kalian-kalian? Belum, Bu. Belum ada ya? Boleh lanjut ya, berarti kita lanjut aja. Nah, yang materi yang terakhir adalah ada pemeliharaan tanaman sawi pada polybag. Nah, ada yang tahu nggak sih di sini kita pemeliharaan tanaman sawi itu ada apa aja? Salah satunya Pengendalian hama, Bu. betul Ilham, pengendalian hama. Dan yang selanjutnya ada pengendalian penyakit. Nah, Ilham bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pengendalian hama? Agar tanaman tidak rusak, Bu. Makanya harus dikendalikan hamanya. Ya, betul. Jadi pengendalian hama itu untuk mengatasi hama-hama yang akan datang ke tanaman kita. Juga, jika ada ulat atau hama-hama lain yang datang ke tanaman kita, ini akan menyebabkan tanaman kita akan rusak. Dan itu adalah parasit tanaman. Jadi, kita akan mengendalikan ini, memberantasnya dengan memberikan dengan cairan obat khusus untuk penalang hewan hama yang akan masuk gitu ya. Pengendalian penyakit, nah ini juga kurang lebih sama nih sama pengendalian hama. Bedanya kalau pengendalian penyakit ini tuh bisa tanaman itu bisa layu dengan tiba-tiba atau membusuk dengan sendirinya. Dan yang kita lakukan adalah bagaimana caranya agar tanaman kita tidak terkena penyakit, yaitu dengan cara kita merawatnya atau kita membeli atau memberikan cairan fungisida kepada tanaman kita, dan yang disemprotkan dalam sehari itu bisa 2 kali atau 1 kali. Yang penting kita memantau pertumbuhan tanaman kita, apakah ada hama atau ada penyakit di tanaman kita. Nah, untuk materi kita sudah selesai sampai sini. Sebelum Ibu lanjut lagi ke penugasan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikoreksi atau cara Ibu menjelaskan itu terlalu cepat? Tidak ada. Oh, belum ada ya. Oke, berarti kita lanjut aja ke penugasan. Penugasannya adalah kalian mempraktekkan bagaimana caranya menanam sawi dengan baik dan benar di polybag, dan Ibu meminta kalian memvideokan pada saat proses mempraktikkan penanaman sawi ke polybag kalian masing-masing. Nah, kalian bisa menanam memulainya hari ini dan video dikumpulkan paling lama minggu depan. Baik, Ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Sampai berjumpa lagi.